Hai guys, jumpa kembali dengan saya Nur Fitriadin di akun Noir Blessed. Kiranya melalui video yang diunggah oleh akun ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Saya mengucapkan banyak terima kasih bagi teman-teman yang terus setia mendukung perkembangan akun ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian dimanapun saudara berada. Dalam video kali ini kita akan membahas sebuah pernyataan atau statement dari Ipung Atria, di mana beliau menjelaskan tentang keselamatan di dalam Islam. Tidak tahu ya, Islam yang bagaimana, dan juga bagaimana beliau mengatakan bahwa di dalam iman kekristenan itu promosinya luar biasa. Ya, sebelum kita jauh membahas bagian ini, mari saya mengajak kita untuk simak video berikut ini. Nah, sekarang kita bahas ini. Ada nggak ayatnya di Al-Quran? Sebetulnya begini, Islam ini kurang promo. Orang-orang Islam ini kurang promo. Kurang menarik aja. Kurang menarik aja. Sehingga ayat-ayat di Al-Quran ini tidak terekspos dengan baik ke masyarakat umat Islam. Yang ada itu biasanya orang-orang itu menakut-nakuti. Contoh, ada orang meninggal itu ditulis semoga husnul khatimah. Nah, pernyataan seperti itu pernyataan yang sebenarnya itu tidak mempromosikan Islam dengan baik. Kurang mempromosikan Islam dengan baik. Namanya orang meninggal ya, kata Pak MH Ainun Najib itu, ya bukan semoga husnul khatimah doanya ya. Orang meninggal itu kan sudah meninggal, masa kita semoga husnul khatimah? Ya kan dia sudah meninggal. Harusnya kan, doanya gitu. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Ya. Atau minimal inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus ditambahi Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Bukan semoga husnul khotimah. Kalau semoga husnul khotimah masih nggak jelas ini. Ya, belum meninggal ya. Kalau belum meninggal nggak apa-apa. Semoga husnul khotimah dia nanti kan gitu. Atau doa untuk kita, semoga nanti kita husnul khotimah kan begitu. Tetapi kita ini harus banyak mempromosikan Islam ini dengan baik, bahwa Islam itu sudah dijamin masuk surga semuanya. Orang Islam ya. Orang Islam semuanya dijamin masuk surga. Promo ini kurang tersampaikan dengan baik. Contoh ya, maqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang dalam dirinya ada ketauhidan, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, maka dia dijamin masuk surga. Dia sudah pasti sudah masuk surga. Mau apapun dia pasti masuk surga sudah. Walaupun banyak dosa ya. Walaupun banyak dosa, dia pasti masuk surga. Karena miftahul jannah tauhid, la ilaha illallah. Ya kan? Kunci surga itu la ilaha illallah. Ya sudah, kalau kita sudah pegang kunci surga, kita sudah pasti masuk surga. Kan nanti perkara nanti ya banyak dosa, maka urusan masing-masing. Konversinya di neraka dulu. Dicuci, dibersihkan. Ya, dibersihkan dulu di neraka, nanti baru masuk surga. Kan begitu kan? Iya, benar. Jadi nanti di Yaumul Mizan itu ada hari penimbangan ini. Kalau sama kebaikan sama keburukan ya, sama ya, posisinya nih, maka dia masuk surga. Kalau posisi kebaikan lebih berat, dia masuk surga. Kalau keburukan lebih banyak, ya di neraka dulu, ya baru dia ke surga. Jadi jelas ya guys, apa yang dikatakan oleh Ipung Atria bahwa di dalam Islam sendiri itu katanya kurang promosinya nih guys. Ya, lalu di dalam iman kekristenan, di mana beliau juga menjelaskan bagaimana keselamatan yang menurut tafsirannya sendiri. Dan ada satu hal yang menarik ya, yang menjadi pembahasan kita pada hari ini, di mana beliau mengatakan atau menjelaskan konsep tentang keselamatan di dalam Muslim, yaitu ada sebuah pernyataan yang menarik bahwa mereka harus masuk neraka dulu, ya istilahnya disucikan, baru masuk ke dalam surga. Wah, ini menarik ya, menjadi pembahasan kita. Saya teringat bagaimana debat Pendeta Budi Asali
di mana beliau yang menjelaskan tentang pemahaman dari para murtadin ya, teman-temannya, yang menyatakan hal yang serupa dengan Ipung Atria, namun itu terjadi keributan yang katanya itu adalah penafsiran yang menyelewengkan di dalam kitab suci mereka. Ya, kita simak bagaimana perdebatan dan bagaimana kericuhan yang terjadi ketika Budi Asali menerangkan hal yang serupa dengan Ipung Atria ini. Yuk kita simak video berikut ini. Pertama, saya tadi sudah katakan bahwa teman-teman murtadin saya itu bukan cuma satu, banyak ya. Dan mereka mengatakan bahwa harus lewat neraka. Memang masuk surga nanti akhirnya, tetapi harus lewat neraka dulu. Lalu yang kedua, nabinya sendiri itu masih harus didoakan oleh umatnya. Ya, kalau nabinya masih didoakan, lalu umatnya bagaimana? Oke. Harus diselesaikan. Anda meluas. Apa? Anda mulai melebar. Harus diselesaikan. Ini ngomong yakin selamat atau tidak yakin selamat ya? Ayo. Yakin malam ini selesaikan. Selesaikan! Ayo. Ya. Bapak, tenang Pak, jangan ya seperti itu ya. Baik, mohon. Anda jangan pakai penafsiran sendiri. Ayo kita buka. Secara fakta, secara alkitabiah. Tolong tenang. Jika ingin bertanya maupun berinteraksi harus tenang ya. Jangan sepihak. Boleh beradu argumen, masih boleh beradu untuk pendapat, masih boleh, tapi jangan sampai ada emosi dan lain-lain. Ya, silakan ya. Ya, Pak ya. Ini kelakuannya yang menunjukkan yang membuat saya. Ini kelakuan apa Pak? Seperti itu kelakuannya orang beragama memangnya. Kelakuan saudara yang tidak beragama. Saya tidak maki-maki orang, kamu yang maki-maki orang. Ayo diselesaikan malam ini mengenai sholawat dan sebagainya itu. Diselesaikan bagaimana? Selesaikan, ayo. Keselamatan, kita selesaikan. Kita diskusi, ayo. Ya, silakan. Ayo sampai besok, boleh. Sebentar. Hormati penanya. Sebentar. Mohon maaf sebentar. Giliranku, Pak. Ya. Sobat. Sampai emosi. Oke, apa yang mau sih ibu ngawur ya? Kalau kamu tanya Alkitabku boleh, kenapa Anda marah? Kamu kenapa kalau tanya punya muka-muka marah? Loh, kita tidak akan marah kalau Anda tidak menyelewengkan penafsiran. Ya. Kamu sendiri menyelewengkan penafsiran. Tidak. Ayo kita bahas sekarang. Jangan enak ya. Ayo. Maju. Ayo, sekarang kita bahas. Stop. Gini aja, sudah. Nanti masalah sholawat, nanti kita dialogkan berikutnya. Setelah ini. Kan tadi Pak Budi Asali kan sudah janji dengan saya, toh? Jadi nanti aja ya untuk dialog masalah sholawat. Silakan, berarti setelah Sudah. Gak apa-apa, nanti aja udah. Emosi. Ayo kau ngamuk apa Aku nak maju ke sini kok. Gak usah. Soal itu dalam waktu 2 menit bisa menjawab. Nanti aja. Saya mohon maaf Anda masih harus tenang. Sudah. Tolong hormati tenang. Saya mohon maaf kepada beliau yang saya suruh bapaknya. Harus tenang. Habis ini mana? Oh ya siap. emosi guys. Framing. Mohon maaf. Ya, itulah keributan-keributan yang terjadi. Dan katanya ya di dalam agama yang dipercaya oleh Ipung Atria ini memberikan kepastian. Kepastian akan surga mulia. Namun kalau kita memperhatikan sebenarnya ini adalah sesuatu yang sangat membingungkan, di mana yang satu bilang A, yang orang kedua bilang B dan seterusnya. Dan itu sangat membingungkan. Sedangkan dari Donditan sendiri itu masih insya Allah. Kita simak apa pernyataan dari Donditan ini. Berikut videonya. Orang Islam nggak akan ada yang bilang gua pasti masuk surga. Nggak ada yang bilang. Ada yang begitu, Bu? Nggak ada. Nggak ada. Ya, jadi jelas ya guys apa yang dikatakan oleh oleh Donditan ini tentang keselamatan. Ya, kalau saya memilih yang pasti-pasti aja, yang memberikan jaminan kepastian hidup yang kekal. Maka dari itu saya memilih untuk percaya Yesus dan meninggalkan agama saya yang lama.
dan beriman kepada sesuatu yang pasti-pasti aja deh ya guys. Maka dari itu sangat jelas ya dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, ini ayat pertobatan saya, di mana saya memilih juru selamat yang pasti yang akan membawa saya kepada kehidupan yang kekal atau surga mulia. Yohanes 14 ayat yang ke-6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi sangat jelas bahwa dalam iman kekristenan, jaminan kehidupan yang kekal atau surga mulia itu adalah sesuatu yang pasti. Kita percaya dan beriman dan taat akan apa yang telah dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat itu sendiri dan sang pemilik surga. Oleh sebab itu bagi saya adalah sesuatu yang pasti, karena Yesus pernah ke sana dan akan membawa kita ke sana. Itulah yang harus kita ikuti dan tidak akan pernah tersesat. Karena di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-13 di situ dituliskan, "Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia." Di mana Anak Manusia itu adalah Yesus Kristus yang pernah ke sana dan pasti akan membawa kita kepada surga yang tidak pernah tersesat. Diibaratkan kita pergi ke kota A, namun kita tidak punya orang yang kenal ke sana, maka pasti kita akan tersesat. Berbeda ketika kita pergi ke kota A tapi kita mengajak orang yang tahu di sana, pasti kita tidak akan disesatkan. Begitu juga surga. Kalau kita dibawa oleh orang yang pernah ke sana, apalagi itu adalah sang pemilik surga itu sendiri, maka saya yakin dan percaya kita tidak akan disesatkan. Oleh sebab itu, mari kita belajar untuk beriman kepada yang pasti-pasti aja. Namun, saya mengajak kita juga untuk berpikir ya, keselamatan itu adalah suatu hal yang sangat penting dalam setiap kehidupan kita. Karena ketika kita salah memilih, maka kita akan masuk ke dalam kebinasaan yang kekal dan tidak akan pernah bisa untuk ditolong lagi. Kiranya melalui video ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita dan membawa kita untuk berpikir waras serta kita hidup di dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.